Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat perbedaan antara Bapa dengan Allah Bapa. Apakah Allah Bapa itu Bapa? Bukan. Allah Bapa adalah Roh Kudus Allah. Itu dulu ya, saya jelaskan ya. Sehingga dalam penjabarannya akan lebih mudah Bapak Ibu mengerti ya. Jadi Allah Bapa itu bukan Bapa. Ya. Allah Bapa itu adalah Roh Kudus. Kegagalan para pendeta dan penganut penyembah Tritunggal adalah pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia, ya, dalam Yohanes 1 ayat 14, mereka tidak memahami bahwa Allah tetap ada di sorga. Dan juga pada saat yang sama, ya, Allah ada dalam diri manusia Yesus. Karena rohnya kan Roh Kudus Allah. Ini yang tidak dipahami. Mereka tidak mengerti bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Nah, ini yang tidak mereka mengerti. Lalu mereka berpikir bahwa Allah itu adalah Bapa. Gitu. Atau lebih tepatnya, mereka memahami Bapa itu sebagai Allah. Jadi jelas di sini ya, banyak Bapa ya di Alkitab. Sebelum Allah dibentuk menjadi manusia, ya, itu tidak pernah ada Bapa kiasan. Nah, ini catat dulu ya. Orang Israel ya mengakui Allah itu sebagai Bapa mereka. Sebab itu mereka katakan, bukankah engkau Bapa kami? Itu mereka katakan kepada Allah. Tetapi yang gagal dipahami oleh para penganut Tritunggal adalah pada saat Allah itu menjadi manusia. Manusia Yesus itu ya, menyebut ya, Allah yang di sorga itu, yang adalah Yesus Roh itu, dengan sebutan Bapa. Bapa itu adalah kiasan dari Yesus Roh. Itu yang disebut oleh manusia Yesus. Ya, jadi pada saat yang bersamaan itu mereka tidak mengerti.
Mereka berpikir bahwa Allah Bapa itu adalah Bapa, ya. Jadi ada 9 ayat yang menyatakan Allah Bapa, ya. 6 diantaranya ditulis oleh Paulus dan 3 itu ditulis oleh Petrus 1, Yohanes murid Yesus 1, dan Yudas 1. Satu-satu maksudnya, ya. Yang ditulis oleh Yohanes ada 6, ya. Itu tertera dalam 1 Korintus 15 ayat 24 dan 1 Tesalonika 1 ayat 1, 2 Tesalonika 1 ayat 1, dan 1 Timotius 1 ayat 2, serta 2 Timotius 1 ayat 2 dan Titus 1 ayat 4. Itu ada 6, ya. Yang ditulis oleh Paulus, ya, Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 17. Ya. Oleh Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 3 dan 1 oleh Yudas, yaitu Yudas 1 ayat 1, ya. Jadi frase kata Allah Bapa, ya, sudah dipahami dengan sangat clear, ya, oleh para murid Yesus, ya, termasuk oleh Paulus yang dipilih Yesus belakangan. Ya, pada saat setelah Yesus kembali menjadi Allah, dia memilih Paulus. Paulus pun mengerti, bahkan dia menulis lebih banyak, yaitu 6 ayat, ya, mengenai Allah Bapa. Sekarang kita lihat siapa itu Allah Bapa, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ya, bahwa Allah Bapa itu, ya, adalah Allah dan bukan Bapa. Sebab Allah Bapa itu adalah Roh Kudus. Nah, kita akan membuktikannya, ya. Bapak Ibu sekalian yang bersuka cita karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, ya. Ciri-ciri dari Allah Bapa. Yang pertama, ya, Allah Bapa itu bisa bersuara, ya. Jadi Allah Bapa adalah Allah yang bisa bersuara. Dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 17 dengan jelas, ya, Allah Bapa itu bersuara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya. Pada peristiwa pembaptisan itu, ya, pembaptisan manusia Yesus itu, ya, setelah dia keluar dari air, ya, dan juga pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Jangan berpikir bahwa karena ada kata inilah anakku yang kukasihi, maka itu yang bersuara adalah Bapa. Tidak. Itu yang bersuara adalah Allah Bapa. Ya, saya bacakan, ya. 2 Petrus 1 ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi jelas itu yang berkata adalah Allah Bapa, bukan Bapa. Ya. Jadi Allah Bapa itu bisa bersuara. Ya. Yang bisa bersuara itu adalah Roh Kudus. Ya. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah,
kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Roh Kudus bisa berkata-kata, dan bisa memberi perintah. Itu suara Roh Kudus. Jelas bukan? Jadi ciri-ciri dari Allah Bapa itu adalah bisa bersuara dan bisa memerintah. Ya, jadi 100% disimpulkan Allah Bapa adalah Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Ya. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Ya. Yang keempat, ya. Yang ketiga, ya, dari ciri-ciri Allah Bapa disebut juga tadi apa? Yang Maha Mulia. Di dalam kitab tadi itu 2 Petrus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17 menyebut tentang Allah yang Maha Mulia, itulah Roh Kudus. Ya. Nah, kalau Bapa, ya, dia tidak bisa bersuara. Sebab itu yang bersuara inilah anakku yang kukasihi, itu bukan Bapa. Karena Bapa tidak bisa bersuara. Ya, kita lihat di mana ayatnya. Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya. Nah, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Suaranya tidak pernah terdengar. Berarti tadi yang terdengar itu bukan suara Bapa. Jelas bukan? Itu adalah suara Roh Kudus. Ini ayatnya. Kenapa Bapa tidak pernah terdengar suaranya? Karena Bapa itu adalah kiasan Yesus Allah yang roh di sorga. Ya, yang terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25. Ya. Karena Bapa tidak bisa bersuara, maka mustahil itu Allah Bapa. Amin. Jadi sudah jelas ya bahwa Bapa tidak pernah terdengar suaranya. Yang terdengar suaranya itu adalah Roh Kudus. Ya. Dan Yesus tidak pernah berkata, aku ini Allah Bapa. Yesus tidak pernah berkata, aku ini Allah Bapa. Ya. Yesus tidak pernah mengatakan itu, ya. Itu ditulis oleh para penulis Alkitab, bukan ucapan langsung Yesus, ya. Ditulis oleh tadi Paulus, Petrus, Yohanes, dan Yudas, ya. Yang Yesus katakan, ya. Yang pertama, aku Allah. Ya. Terdapat dalam Wahyu 21 ayat 7. Yesus tidak pernah mengatakan, aku ini Bapa. Dia juga tidak pernah mengatakan, aku ini Allah Bapa. Tidak, tapi dia mengatakan, aku Allah. Ya, terdapat dalam Wahyu 21 ayat 7. Yang kedua, Yesus berkata, aku Roh Kudus. Ya, terdapat dalam Wahyu 2 ayat 7.
ayat 11, 17, dan 29. Wahyu 3 ayat 6, 13, dan 22. Wahyu 14 ayat 13. Yesus tidak pernah berkata langsung, "Aku Allah Bapa." Ya. Tadi Yesus berkata, "Aku Allah." Yang kedua, "Aku Roh Kudus." Itu, ya. Yang ketiga, Yesus berkata, "Aku Alfa Omega." Wahyu 1 ayat 8. Tidak pernah berkata, "Aku Allah Bapa." Ya. Yesus berkata apa tadi yang terakhir? "Aku Alfa Omega, Maha Kuasa." Amin. Jadi kesimpulannya, Allah Bapa adalah Roh Kudus. Ya. Jangan dibalik Allah Roh Kudus, tidak ada Allah Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus Allah. Jadi Allah Bapa adalah Roh Kudus Allah. Allah Bapa sama sekali bukan Bapa kiasan Yesus Allah, ya. Bapa kiasan Yesus Allah itu munculnya, ya, pada saat firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Ya. Mungkin lebih tepatnya kalau kita fokus kepada pekerjaan Yesus, ya, pada saat dia berumur 30 tahun. Ya. Di situ munculnya Bapa kiasan itu. Dan berakhir, ya, pada saat kebangkitan Yesus dari kematian, lalu Yesus naik ke sorga, itu kiasan Bapa itu berakhir. Karena Yesus itulah Allah. Ya, kita lihat, ya, sebelum saya akhiri, kita lihat dari Yohanes 16 ayat 26-nya. Ayat 25 sampai 26 aja, ya, supaya lebih ini. 16 ayat 25 dulu, ya, sampai 26. "Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan." Perhatikan, ya, semuanya, ya. "Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan." Akan tiba saatnya, ya. Dia terus terang. "Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu." Nah, kalau selama ini pakai kiasan, tapi saatnya akan tiba bahwa Yesus akan berterus terang memberitakan Bapa itu, ya, padamu. Nah, kapan? Kita lihat Yohanes 16 ayat 26. "Pada hari itu," nah tadi kan pada saat Yesus jadi manusia, kan? Nah, sekarang pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Pada hari itu kapan? Pada hari Yesus kembali ke sorga. Ya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jelas bukan? Pada hari Yesus kembali ke sorga. Kan bukankah di awalnya adalah firman yang adalah Allah, ya, lalu menjadi manusia, mati, bangkit, dan kembali sebagai firman, kembali sebagai Allah. Nah, pada hari itulah Bapa kiasan itu selesai. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus memotivasi Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.